Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan Anda sebuah video penjelasan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk Anda bisa menjadi guru ASNP 3K tahun 2022. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan subscribe di Aba Asal Channel, silakan tekan tombol merah dan atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi jika nantinya ada video yang baru diunggah di Aba Asal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Seleksi guru ASN P3K tahun 2022 dipastikan akan segera dilangsungkan, di mana beberapa syarat tentunya sudah pasti disiapkan oleh pemerintah untuk penerimaan ASN P3K yang lebih baik dan menjadi penerus tonggak perjuangan guru PNS di tahun-tahun yang akan datang. Oleh sebabnya, Bapak dan Ibu sekalian yang berniat untuk menjadi ASN P3K terlebih dahulu tentunya harus mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa mendaftar atau melamar untuk ikut dalam seleksi ASN P3K tahun 2022 ini. Berikut adalah tampilannya. Kita mulai dari syarat yang pertama, yakni pelamar merupakan warga negara Indonesia. Jadi, tidak ada kesempatan untuk warga negara asing untuk bisa ikut dalam berpartisipasi dalam seleksi ASN P3K tahun 2022 ini. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian tentunya tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kemudian usia minimal adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun pada saat pendaftaran. Di sini dipastikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian yang bisa mendaftar adalah orang-orang atau Bapak dan Ibu sekalian yang sudah dinyatakan lulus dalam menempuh pendidikan S1 mereka, yakni minimal 20 tahun. Sementara untuk maksimalnya adalah tidak berbatas pada usia kerja yang biasanya sudah pensiun pada tahun ada 60 tahun. Atau biasanya untuk CPNS itu dibatasi sampai 35 tahun saja. Jadi untuk ASN P3K ini tidak terbatas. Selanjutnya, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara maksimal atau minimal 2 tahun lebih. Jadi di sini jika Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya pernah dihukum penjara namun masa tahanannya itu kurang dari 2 tahun, maka Bapak dan Ibu sekalian masih tetap bisa melamar untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Jadi maksimal itu atau minimal itu 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun maka tidak bisa lagi melamar warga negara Indonesia. Tapi akan lebih baik lagi jika tidak pernah dihukum pidana penjara. Selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K prajurit negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Intinya, Bapak dan Ibu sekalian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, P3K prajurit negara sipil atau pegawai swasta dan lain sebagainya. Tentunya ini sudah bisa dipahami bahwa Bapak dan Ibu sekalian yang melamar P3K tentunya adalah orang-orang yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di suatu sekolah. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Itu sudah dipastikan bahwa Anda yang melamar sebagai ASN P3K itu dilarang untuk menjadi salah satu anggota atau pengurus dalam sebuah partai politik. Selanjutnya, memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Jadi, dengan kata lain, pelamar P3K itu dilarang harus memiliki paling tidak sarjana, tidak bisa untuk SMA dan ke bawahnya, atau SMA sederajat atau bahkan di bawah dari SMA. Jadi minimal itu adalah sarjana atau S1. Dan apabila tidak memiliki sarjana S1, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa menggunakan sertifikat pendidik yang pastinya digunakan atau didapatkan setelah Bapak dan Ibu sekalian memiliki kualifikasi sarjana.
Selanjutnya sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik itu didapatkan dari SKCK kepolisian pastinya. Kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Persyaratan lain tersebut antara lain ya tentunya adalah kualifikasi pendidikan, kemudian pegawai itu adalah orang yang harus menghonor atau juga guru honorer minimal 3 tahun yang terdaftar pada sistem aplikasi digital yaitu Dapodik, atau juga di kelembagaan Kemenak itu adalah Simpatika. Itu adalah persyaratan lain yang diharuskan oleh eh, oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Jadi selain persyaratan-persyaratan yang dimaksudkan di atas, persyaratan lain juga dikhususkan oleh pihak dinas Kementerian Pendidikan, yakni mereka harus menghonor di suatu sekolah paling tidak 3 tahun yang sudah tercatat di aplikasi data pokok pendidikan atau Dapodik, atau juga Simpatika bagi Bapak dan Ibu sekalian yang menghonor di sekolah yang dibawahi oleh Kemenak. Selanjutnya juga ada kualifikasi pendidikan yang diharuskan, misalnya bahasa Inggris harus melamar di bahasa Inggris, kemudian matematika bisa melamar sebagai guru matematika, guru SD, dan lain sebagainya. Demikian yang saya sudah tuliskan juga atau buatkan juga videonya pada video sebelumnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah menonton, dan like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya, dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.